kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya anaknya. Iya. Jadi adik tadi masuk ke dalam praktek dokter. Iya, saya juga ikut masuk. Oh iya. Kalau boleh tahu apa yang dikatakan oleh dokter tadi? Tadi dokternya bilang kalau ibu saya kena penyakit gagal ginjal akut. Tadi juga sudah lakukan pemeriksaan lab dan dokter juga sudah jelaskan hasilnya. Jadi juga dokter bilang untuk konsultasi mengenai obatnya di apoteker. Iya. Apakah ada penggunaan riwayat penggunaan obat sebelumnya? Kalau Ibu boleh saya saya tahu? sudah konsumsi insulin sama kaptopril. Iya. Kalau masalah insulinnya, apakah adik sudah tahu cara penggunaannya atau ibu sendiri yang menggunakan? Nah, kebetulan saya membantu ibu saya menggunakan insulin dan saya sudah tahu cara penggunaannya. Apakah ada efek samping dari penggunaan obat kaptopril maupun insulin yang adik gunakan? Kalau selama konsumsi ini, ibu saya kadang-kadang batuk-batuk setelah konsumsi kaptopril dan insulin. Oh iya, jadi jangan khawatir kalau ketika ada efek samping batuk-batuk dari setelah penggunaan kaptopril, karena itu adalah salah satu efek samping dari penggunaan obat tersebut. Jadi saya sarankan ibu agar minum air yang cukup banyak supaya mencegah terjadinya efek samping dari kaptopril tersebut. Bisa saya minta waktunya 5-10 menit? Oh iya, bisa. Iya. Jadi tadi itu dokter memberikan 4 macam obat. Jadi ini yang pertama itu adalah kaptopril. Nah, kaptopril ini digunakan itu 2 kali 1 sebelum sudah makan. Jadi ini digunakan pada pagi dan malam hari. Kemudian yang kedua itu ada furosemid. Nah, furosemid ini digunakan 1 kali 1 pada siang hari. Apakah boleh saya tahu ibu ini masih kerja atau bagaimana? Ibu saya ibu rumah tangga, jadi menetap di rumah. Oh iya. Jadi furosemid ini biasanya efek sampingnya itu dia akan frekuensi untuk berkemih atau buang air kecilnya itu akan lebih banyak. Jadi jangan khawatir ya. Terus obat yang ketiga itu ada domperidon. Domperidon ini digunakan 3 kali 1 sebelum makan. Ini adalah obat mual dan muntah, dimana ketika ibu sudah frekuensi mual dan muntahnya sudah berkurang, hentikan penggunaan obat ini. Apa ibu mengerti? Ya, kemudian dilanjutkan dengan Neprofit. Neprofit ini adalah vitamin. Kan ibu tadi dokter mengatakan bahwa ibu itu mengidap penyakit gagal ginjal. Jadi ini vitamin untuk ginjalnya digunakan 1 kali 1 setelah makan. Apakah ibu mengerti dari penjelasan 4 obat ini? Oh iya, yang saya lupa itu ada 2, itu untuk furosemid dan kaptopril jangan digunakan secara bersamaan. Jadi ketika digunakan furosemid pada siang hari, kaptoprilnya digunakan pada pagi dan malam hari. Mengerti? Ya. Oh iya, apakah bisa dijelaskan kembali? Yang pertama itu kaptoprilnya dia digunakan 2 kali sehari, sebaiknya digunakan pada pagi dan malam hari. Kemudian furosemidnya itu dia diminum sebelum makan 1 kali sehari pada siang hari. Terus kalau domperidonnya itu 3 kali sehari sebelum makan. Dia dihentikan kalau misalnya mual muntahnya sudah reda. Terus kalau untuk neprofitnya itu 1 kali sehari sesudah makan. Oh iya. Jadi apakah penjelasan saya tadi sudah jelas? Apakah ada mau ditanyakan lagi lebih lanjut? Kan ini ibu saya dia frekuensi buang air kecilnya sekarang kayak kurang lancar. Jadi kalau misalnya sudah konsumsi obat ini, apakah nanti urinnya kembali normal? Nah, jadi dokter tadi telah memberikan obat furosemid. Furosemid di sini membantu ibu untuk berkemih lebih lancar. Jadi insya Allah ketika penggunaan obat secara teratur, pola makan dijaga dan olahraga secara teratur, maka akan berkemih atau buang air kecilnya itu akan lebih lancar. Jadi kan ini ibu saya juga dia kakinya bengkak. Jadi apakah nanti bengkaknya itu bakalan sembuh kalau sudah konsumsi obat atau bagaimana?
Ya, jangan khawatir. Dokter itu sudah memberi obat captopril sama furosemid. Di sini untuk mengurangi inflamasi dari pembekuan kakinya. Kan diketahui bahwa riwayat penyakit ibu yang tadi itu hipertensi dan diabetes mellitus. Jadi kami dokter hanya memberikan untuk obat hipertensi dan obat untuk diuresisnya supaya menurunkan pembengkakan pada bagian kakinya. Kemudian kalau untuk penyimpanannya Bu, ini bisa saya simpan di kulkas atau gimana? Ya, jadi untuk penyimpanannya itu sebaiknya disimpan di lemari, di mana lemarinya itu terhindar dari kelembaban. Jadi tertutup sama cahaya sama kelembaban yang tinggi. Ditakutkan nanti obatnya ini akan rusak ketika ada air atau kelembaban yang tinggi. Terus untuk penggunaan, apabila ini obatnya sudah diminum setelah 1 minggu, sebaiknya ibu melakukan konfirmasi lagi ke lab kami untuk melakukan check up mengenai gula darah, tekanan darah, dan elektrolit. Ditakutkan nanti kekurangan elektrolit karena digunakan furosemid. Apakah ada yang bisa saya bantu? Saya rasa cukup Bu. Nah, iya, terima kasih. Apakah bisa saya minta nomor HP-nya? Oh ya, Bisa disebutkan? 082 Ya, 292 iya, 351 iya. 396. Alamatnya kalau boleh saya tahu? Jalan Sahabat. Iya. Terima kasih. Jadi Sama-sama.